Bapa, pagi ini kami berdoa dan kami sungguh bersyukur untuk bisa bersama-sama kembali dan merasakan kasih-Mu yang luar biasa untuk hidup kami. Kami ada pagi ini karena Engkau yang mengizinkan kami untuk menghadap hadir-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menetapkan kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami boleh terus hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu buat hidup kami. Berbicara kepada kami Tuhan, supaya kebenaran-Mu dan kebenaran-Mu saja yang dinyatakan pagi ini melalui hamba-Mu dan bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, tidak terasa hari Sabtu ini, hari Sabtu ya, ada ujian lagi nih. Ujian apa? Ujian tesis S2. Baru saja kita menyelesaikan ujian skripsi untuk S1. Nah, minggu depan berarti sudah selesai semua ujian tesis dan skripsi. Dan kita patut mendoakan supaya semua anak-anak kita yang ujian tesis, dan kalian semua mendoakan saudara-saudara kalian yang lebih tua dalam menyelesaikan tesisnya dan ujian tesis. Ada beberapa perubahan-perubahan, ya, tapi perubahan-perubahan itu dengan tujuan yang baik. Kita senang sekali ketika kita bisa melihat anak-anak yang mengakhiri perjalanan kependidikan ini dan bisa menyelesaikan tesis dan bisa lulus. Nanti minggu pertama bulan Juli akan diwisuda. Asik juga ya. Ini adalah wisuda yang kedua yang akan dipimpin oleh Pak Ivan ya, sebagai pimpinan STT Baptis Kalvari. Saya senang juga, nggak usah harus saya lagi gitu ya. Saya nimbrung-nimbrung aja. Kan lumayan juga ya. Masih boleh ikut nimbrung gitu ya. Tapi senang melihat gerakan pergantian seperti ini. Karena berarti ada suatu regenerasi dan proses yang sehat. Proses yang sehat di dalam menjalankan seluruh sistem STTBK. Karena saya melihat banyak sekali ya toko-toko yang memulai pekerjaan pelayanannya dengan baik, tetapi mengakhirinya dengan tidak baik. Akhirnya dengan kondisi yang urut dada gitu ya. Banyak toko-toko yang dulu begitu menggebu-gebu sampai diundang ke Indonesia. Ini toko-toko penginjil-penginjil dari Amerika diundang ke Indonesia, disambut dengan begitu banyaknya orang di Indonesia, menanti-nantikan dia untuk ibadah. Tetapi sekarang kalau ditanya, nggak ada yang tahu di mana. Saya yakin di antara kalian semua kalau saya sebutkan beberapa nama yang begitu populernya untuk kalangan Indonesia, dan sekarang menurut saya tidak ada yang tahu ada di mana. Tidak jelas juga apa yang sedang dia lakukan. Nah, pagi ini kita mau belajar nih. Kita mau belajar seberapa pentingnya untuk kita menjalani hidup ini sesuai dengan panggilan kita. Ketika Paulus menuliskan kitab 2 Tesalonika ini di dalam pasal yang 1, dia masih ingat betul apa yang terjadi waktu dia menulis surat yang pertama. Semuanya begitu indah, dimulai pasal 1 ayat 1, 2, 3, 4, semuanya indah. Tetapi begitu di 2 Tesalonika, ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Ada defisit, ada kekurangan. Sehingga diingatkan betul-betul oleh Paulus supaya kita tuh hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Ya. Dituliskan dalam pasal 1 ayat 11 dan 12 gini. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya
menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Saya sengaja mau highlight nih, layak bagi panggilannya. Loh, nanti kita bahas sedikit ya. Ayat 12, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa yang sengaja saya highlight. Layak, panggilan, dimuliakan, kasih karunia. 4 kata yang penting sekali di dalam 2 ayat ini. Sehingga saya berpikir lagi, loh, bukankah kita ini dilayakkan? Iya, betul. Dilayakkan oleh Tuhan. Ketika kita bicara mengenai kelayakan, panggilan, saya sengaja mau bawa kita semua melihat penjelasan yang lebih konkret bicara mengenai kelayakan dan panggilan itu yang sebenarnya dijelaskan lebih mendetil di dalam kitab Efesus. Dalam kitab Efesus. Nah, dua-dua ini tulisan Paulus. Tetapi secara spesifik saya mau kita melihat bersama-sama mengenai kelayakan dan panggilan itu dari kitab Efesus. Karena yang saya bicarakan di atas 10 ayat sebelumnya berkaitan dengan pasal yang ke-1, kita sudah lihat ada defisit, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang. Sehingga Paulus harus ingatkan lagi untuk kembali dan memperhatikan. Nah, saya mau kita mengingatkan dasarnya dari mana, terus kemana. Sehingga tidak terjadi defisit itu, kekurangan itu nantinya. Nah, saya mau kita melihat yang kita harus perhatikan. Pertama adalah, apa sih panggilan kita di dalam Kristus? Saudara, adik-adik, anak-anak, teman-teman semua, tahu nggak sih apa sih panggilan saya pribadi dalam Kristus? Ini pertanyaan besar loh ya. Kadang-kadang kita berkata, sudah tahu, saya sudah jadi orang Kristen gini. Tapi mengerti nggak sih apa sih panggilan kamu di dalam Kristus? Itu pertanyaan besar loh, gak main-main. Ya, itu sebabnya saya sengaja mau bawa ke dalam kitab Efesus supaya kita memperhatikan satu demi satu, mengenalkan panggilan kita dan sampai kepada kelayakan dalam panggilan itu. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4, ya, ketika kita bicara mengenai panggilan kita dalam Kristus, jelas dikatakan, ya, Efesus pasal 1 ayat 4, kita sudah dipilih, dipilih dalam Kristus. Kita sudah dipilih dalam Kristus. Bukan kita yang mau, tetapi kita sudah dipilih dalam Kristus. Kemudian ayat 5-nya, mestinya saya suruh bacakan gitu ya. Tetapi yang kalian baca sendiri nanti ya. Dalam ayat 5-nya katakan, kita sudah diadopsi, dijadikan anak ke dalam keluarga Allah. Efesus pasal 1 ayat 5. Ayat yang ke-7 katakan kita telah ditebus dengan darah Kristus. Ini panggil kita dalam Kristus. Terus ayat yang ke-13, kita sudah dijamin dalam Kristus. Ini loh panggilan kita. Ada sesuatu yang luar biasa begitu pentingnya, begitu dalamnya di dalam satu pasal ini, ayat 1, pasal 1 ayat 4, 5, 7, 13 menyatakan posisi kita, panggilan Kristus untuk kita sekalian. Kita dipilih, kita diadopsi, kita ditebus, kita dijamin. Kita dijamin. Ini enak. Wow. Enak sekali ya. Ini kita ke belakang nih. Lihat ke belakang. Masih ingat lalu saya bicara mengenai ini loh yang iman kita nih diposisikan di sini nih. Karena kita sudah dipilih, karena kita sudah diadopsi, karena kita sudah ditebus, kita sudah mendapatkan jaminan dalam Kristus. Kemudian ya, kalau kita perhatikan apa yang ditekankan Paulus ini,
peranan dari ketiganya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam panggilan itu, yaitu bahwa Bapaklah yang sejak sebelum dunia dijadikan telah memilih kita. Dan Anaklah yang melakukan karya penebusan. Dan Roh Kuduslah yang memeteraikan kita dengan jaminannya. Balik lagi ke yang sebelumnya ya. Kita sudah dipilih. Kita sudah dipilih ayat keempat. Kita sudah diadopsi. Kita sudah ditebus. Kita sudah dijamin. Nah, dipilih dan diadopsi. Inilah peranan, saya bilang ini, peranan Bapa, Allah Bapa. Kita ditebus merupakan peranan Allah Anak. Kita mendapat jaminan atas pekerjaan Allah Roh Kudus. Begitu luar biasanya ketiga peranan Allah ini ada dalam kita, dalam panggilan kita. Nah, Efesus pasal 2 ayat 8-9 lagi nih. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kemudian masuk langsung bilang bahwa panggilan kita adalah kasih karunia dari Allah. Saya mau ingatkan nih, panggilan kita ada di STTBK pun saya yakini itu merupakan kasih karunia Allah. Gitu ya. Apalagi bicara dengan kasih karunia berkaitan dengan keselamatan. Panggilan kita untuk menjadi anak. Panggilan kita untuk diselamatkan. Semuanya itu dasarnya adalah satu. Kasih karunia. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, dua kali. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kemudian pasal 4 ayat 1. Sebab itu aku menasehati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Nah ini, berpadanan dengan panggilan itu. Ya, ini yang saya bilang berpadanan itu kelayakan. Kelayakan kita pada panggilan itu. Kita harus melihat kehidupan kita. Apakah kita yang sudah dipanggil menjadi anak betul-betul menjalankan kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah. Ya. Kata yang unik bicara mengenai berpadanan dengan panggilan adalah di dalam bahasa Inggrisnya. Sengaja saya pakai ini. Worthy of the calling. Walk worthy of the calling. Atau live worthy of the calling. Jadi betul-betul bagaimana hidup kita jalani sesuai dengan panggilan itu. Saya mau kaitkan juga dengan sekolah kita gimana nih. Kalau kita sudah terpanggil, nah waktu kalian mendaftar semua kan gitu ya. Ayo tuliskan panggilan Anda untuk ke STTBK. Biasanya semua tulisannya adalah sungguh-sungguh Tuhan berbicara padaku. Gitu ya. Saya merasakan Tuhan bekerja dan Tuhan memanggil saya untuk masuk ke STTBK, untuk diperlengkapi jadi hamba Tuhan. Begitu masuk semester 1 sudah mulai, apa benar ya panggilan saya ya? Terus yang celaka lagi, semester 2, semester 3, semester 4 mulai tidak hidup menurut panggilannya. Ini yang menjadi teguran Paulus nih. Hati-hati sekali. Kita harus hidup sesuai, berharga, bernilai sesuai dengan panggilan kita. Ya, menjalani hidup ini layak sesuai dengan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen, tetapi bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan.
Efesus pasal 2 ayat 17-18. Hidup layak itu ditunjukkan dalam kesatuan dalam Kristus. Yang dibilang hidup layak ya adalah kesatuan dalam Kristus. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Jadi yang jauh orang-orang non-Yahudi, yang dekat orang-orang Yahudi, yang jauh orang-orang dari Papua, dari Nias, dari Kalimantan, yang dekat orang-orang yang dari Jakarta, kita kumpul semua. Kecuali Silas dari Surabaya. Oh, Pak Ivan juga Surabaya ya. Bu Lydia juga dari Surabaya ya. Jadi lumayan juga dari Surabaya nih. Bara dari mana sih? Ya terserah dia ya. Tetapi kita semua dikumpulkan menjadi satu. Dan kita dikumpulkan dalam damai sejahtera Allah. Ya, ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita semua dikumpulkan kepada satu keluarga. Keluarga STTBK di dalam Bapa, dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Efesus pasal 4 ayat 4-6. Ini yang saya suka sekali. Ketika kita sudah dikumpulkan menjadi satu keluarga, hidup layak itu ditunjukkan dalam kebersatuan. Oneness dalam Kristus. Karena ayat 4-6 ini saya bilang indah sekali. Dia bilang satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Pengharapan yang hilang di Tesalonika di sini keluar, yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, kesatuan STTBK begitu pentingnya. Ya, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu apa lagi? Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Satu. Ya, saya coba membayangkan. Oh, siapa yang ini jempol ini ya? Seberapa penting ya jempol ini? Kadang-kadang kita nggak begitu pikir pentingnya ya. Oh, ngomong-ngomong, saudara bisa gini nggak? Bisa kan ya? Saya beritahu saudara, kalian semua, saya nggak bisa yang ini. Lihat nggak ada dua jari yang tidak baik fungsinya. Kalian lihat yang ini tidak bisa masuk ke dalam, mesti ditekan sama saya, gini baru masuk. Yang ini nggak bisa turun nih, tuh. Kira-kira dampaknya apa ya? Ya kalian nggak punya kayak gini sih ya, jadi nggak tahu dampaknya ya. Kalau saya tahu sekali. Jadi kalau lagi khotbah ya kayak gini. Ya kalau gini nggak begitu kelihatan, begitu begini, ayo. Loh kok jadi aneh ya? Ini kok pakai nongol gini gitu. Bukan itu saja. Saya tidak bisa main tenis tuh. Karena ini dua ini nggak berfungsi. Untuk menggenggam. Kalau ada kayak gini saja mengganggu loh. Mengganggu kesatuan dari seluruh tubuh saya nih. Saya mau main tenis, tetapi ini dua nggak ada kompromi. Kalau dua ini nggak ada kompromi, gimana dengan saya? Pusing. Ya akhirnya nyerah lah. Sudah lupakan tenis. Main badminton masih boleh lah, karena main badminton yang ini nggak begitu penting. Tetapi tetap kalau udah mau smash, ini jadi masalah. Nah dua ini kan sederhana ya. Kalau kalian masih memiliki semuanya, seringkali tidak merasakan bahwa ini penting. Tetapi begitu sudah tidak berfungsi, baru bilang, aduh. Nah, kadang-kadang kita di dalam kesatuan, kebersatuan kita di dalam Kristus, kita suka lupa nih. Ya, ada yang merasa dirinya penting dan terlalu penting. Ada yang merasa tidak penting dan tidak mau berperan apa-apa. Ada enggak? Ada.
Nah ini saya bilang kecacatan dalam tubuh nih. Kecacatan. Ya saya berusaha nggak memperbaiki ini? Berusaha. Berusaha untuk diperbaiki. Ini saya mau pesankan supaya apa yang dikatakan Paulus, ayo di dalam kitab 1 Tesalonika itu. Pasal 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 itu. Supaya kita layak menurut panggilan kita. Apa sih bagian Anda di dalam tubuh Kristus? Apa sih bagian Anda di dalam keluarga STTBK? Apa sih? Ayo coba. Loh waktu masuk yakin betul panggilannya loh. Tapi begitu masuk kan terus nggak mengerti posisi panggilannya apa ini. Bahkan saya katakan lebih menyedihkan lagi kalau kamu udah semester 8 dan tidak mengerti panggilan kamu dan kamu merasa wah ada juga ya anak semester 8 ya saya lihat kok semester 8 dan sesudah wisuda itu ada saja anak-anak yang merasa sudah lebih pintar daripada ketuanya yaitu Dr. Stefanus Budiono yang sedang menyelesaikan doktor yang kedua. Anak semester baru lulus semester S1 bisa merasa lebih pintar daripada pimpinannya. Dan seperti bahkan bisa mengelabui gitu ya. Nah ini celaka loh. Ini kecacatan-kecacatan yang tidak semestinya ada. Itu sebabnya Paulus menegur dengan keras sekali. Ya. Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat 20-21 sampai bilang ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Jadi begitu mahasiswa baru masuk, nih baru masuk nih oleh pemberitaan dari kalian-kalian juga. Begitu masuk supaya menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam kau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sebegitu pentingnya kebersatuan kita. Gitu ya. Nah inilah yang saya katakan. Udahlah lupakan itunya ya. Nah ini contoh dari Tuhan Yesus itu. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Wow. Hidup dengan sikap penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ya, kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, hiduplah layak menurut panggilanmu. Ketika kita sungguh-sungguh mengerti apa yang Allah telah perbuat bagi kita dalam Yesus Kristus. Kita harus meresponinya dengan apa? Hidup sebagaimana layaknya anak Allah. Dalam kasih, kesatuan, dan kebersatuan. Ini pesan saya. Supaya gimana keluarga STTBK ini supaya kita sesama anggota tubuh Kristus stop saling cubit-mencubit, saling sikut menyikut. Wah saya nggak tahu kalian pernah dengar nggak? Saya ada 2 istilah gereja yang saya pakai. Ada 2 istilah gereja yang populer sekali ya menyikapi apa yang dikatakan. Pertama adalah yang pernah dipakai oleh Dr. Billy Graham. Dia bilang gereja-gereja itu banyak sekali bertingkah laku seperti landak. Landak tahu ya? Yang bulunya tajam-tajam. Loh maksudnya gimana? Ketika ada badai, landak itu suka berkumpul. Ketika ada badai di luar, landak itu berkumpul. Kumpulnya mau ngapain? Merasakan kehangatan. Wah, asik ya? Ya. Tetapi masalah landak kalau udah berkumpul untuk bisa supaya lebih hangat, mereka semakin merapatkan diri.
Sama ya, semakin merapatkan diri, apa yang mereka lakukan? Saling tusuk menusuk. Ini model landak. Nah, kalian bisa lihat nggak yang dibilang gereja landak seperti apa? Ya seperti itu. Kalian bisa lihat nggak keluarga landak kalau ngumpul kayak gimana? Kalau udah mendekatkan diri, saling tusuk. Ini yang saya bilang, yang Tuhan bilang, hati-hati loh. Kita semua dituntut hidup menurut panggilan kita, layak di hadapan Tuhan. Jangan jadi landak. Kamu nggak ngapa-ngapain mendekatkan diri ke orang saja sudah nusuk. Kenapa? Coba balik lagi. Kenapa bisa kamu nggak ngapa-ngapain mendekatkan diri ke orang lain tapi nusuk? Karena attitude. Seringkali attitude yang menusuk ke dalam kehidupan orang lain. Yang kedua adalah gereja ayam. Ya maksudnya gereja ayam bukan yang ada di Pasar Baru itu ya. Bukan. Gereja model ayam. Ayam itu ya punya kebiasaan yang unik. Tidak bisa lihat ayam lain yang luka. Kalau ada satu ayam yang luka tergores, hanya tergores saja. Dan ayam itu akan mati. Tahu gak kenapa? Karena ayam-ayam di sekelilingnya yang melihat luka itu ngapain? Begitu lihat luka di sini, diginiin dipatok. Lewat matok. Kalau dipatok akhirnya tambah besar nggak lukanya? Tambah besar, tambah kelihatan oleh ayam lainnya, tambah kelihatan. Semakin kelihatan, semakin senang ayam-ayam yang lewat matok. Sampai ayam itu mati. Kalau lukanya tambah lama tambah besar, akhirnya membunuh ayam itu. Itu karakteristik ayam. Karakteristik orang yang suka menyerang orang lain, apalagi kalau sudah tahu ada salah, ya karakteristik ayam. Kalau saudaranya salah, ayo kita serbu rame-rame. Semua ikut bergosip, semua ikut memfitnah, semua ikut menyerang supaya hancur, kalau bisa sampai mati. Kalau bisa keluar dari STTBK. Kalau bisa keluar dari gereja. Ini yang saya mau pesan. Dua, yang satu bicara dengan attitude. Ketika attitude hidup kita tidak sesuai dengan panggilan kita, hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan, ini yang kita lakukan. Kehadiran kita tidak membawa rasa damai, tapi menyakiti orang lain. Harus diubah. Attitude kita tidak menyerang orang yang luka, tapi bagaimana berpikir untuk menolong saudara kita yang salah, saudara kita yang melakukan sesuatu yang tidak baik, untuk bisa dipulihkan dan menjadi baik. Itu yang harusnya menjadi bagian dari setiap anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil menurut panggilan Tuhan. Amin. Siap untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan? Ya, hiduplah damai dengan orang lain juga. Kita nggak bisa bilang saya hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, tapi saya tidak bisa melihat ya sakit hatinya masih terus. Disimpan sakit hati itu. Ya, akhirnya cari kesempatan untuk matok. Jadilah ayam. Oke? Kita bersyukur karena kita punya Allah yang tidak pernah mengingat-ingat akan segala dosa kita. Amin. Dengan sengaja dia tidak mau mengingat-ingat itu supaya kita terus bertumbuh ke arah Kristus secara progresif. Ayat 12 jelas mengatakan supaya kita semua berkembang di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau menolong kami untuk mengerti betapa pentingnya panggilan-Mu Tuhan bagi kami semua, bagi saya secara pribadi.
Dan Kau juga Tuhan yang sudah memanggil, menyatukan kami agar supaya kesatuan kami, kehidupan bersama kami sebagai keluarga Kristus, mempertunjukkan akan kasih Kristus kepada dunia ini. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia di dalam panggilan kami dan tetap menjalani hidup kami layak di hadapan-Mu Tuhan, sesuai dengan panggilan kami, yaitu anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.